Bukan hanya Ademola Lookman yang jadi sorotan, Inter juga memberi perhatian khusus pada Giovanni Leoni. Dalam laporan terbaru Fabrizio Romano, bek muda Parma kelahiran 2006 itu tengah dipantau ketat oleh Nerazzurri. Namun, Inter bukan satu-satunya peminat. Leoni juga masuk radar Milan, Juventus, hingga beberapa klub besar Eropa termasuk dari Premier League. Meski begitu, hingga kini belum ada negosiasi yang dimulai, baik antara Inter maupun klub lain dengan Parma. Hal ini selaras dengan pernyataan BP Marotta beberapa hari lalu, yang menegaskan belum ada pembicaraan apapun terkait sang pemain. Parma sendiri berniat mempertahankan Leoni setidaknya 1 musim lagi sebelum melepasnya. Sementara itu, di daftar incaran Inter, nama Conny de Winter dari Genoa juga tetap menjadi salah satu opsi, dengan Bournemouth yang kabarnya ikut memantau situasi. Tidak hanya Ademola Lookman yang menjadi fokus, Inter juga menyiapkan beberapa alternatif jika negosiasi dengan Atalanta kembali buntu. Menurut laporan Sport Mediaset, Nerazzurri memasukkan beberapa nama menarik dalam daftar incaran. Salah satunya Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund, pemain bernilai 40 juta euro yang juga diminati Napoli, meski diyakini sulit direkrut karena nyaman bersama klub Jerman tersebut. Nama lain adalah Antonio Nusa, winger yang juga diinginkan Napoli, namun harganya mencapai 50 juta euro dan RB Leipzig enggan memberi diskon. Sementara itu, Dejan Kulusevski, ex-Atalanta, Parma, dan Juventus yang kini membela Tottenham, disebut-sebut di kalangan tifosi meski masih dalam proses pemulihan cedera lutut. Begitu juga Marco Asensio, yang sempat ditawarkan pada Januari lalu, namun kini lebih dekat ke Fenerbahce. Tak ketinggalan Mateo Kovacic, mantan gelandang Inter yang meninggalkan kesan positif di manajemen, meski saat ini masih menjalani pemulihan dari cedera tendon Achilles. Atalanta menolak tawaran Inter untuk Ademola Lookman, dan situasi sang penyerang Nigeria kini semakin menarik perhatian. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Lookman sempat menghapus jejak kebersamaannya dengan Atalanta di media sosial. Namun hari ini ia kembali mengenakan seragam Ladea, setidaknya untuk sementara. Meski tidak ikut ke Jerman bersama rekan setimnya untuk laga uji coba melawan RB Leipzig, Lookman tetap berlatih di Zingonia, menjalani program pemulihan cedera betis yang membuatnya absen dari tur tersebut. Sementara itu, meski tidak menunjukkan gestur protes berlebihan, unggahan sosial media pemain berusia 27 tahun itu sudah memberi sinyal ketidakpuasan. Inter, menurut laporan La Rossea, kini menunggu langkah selanjutnya dari Lookman. Nerazzurri diperkirakan akan menunggu beberapa hari ke depan untuk memutuskan apakah akan menaikkan lagi tawaran yang saat ini sudah mencapai 45 juta euro termasuk bonus. Saga transfer Ademola Lookman bisa saja terus berlanjut. Namun menurut laporan Sport Mediaset, Inter memberi waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan menaikkan tawaran kepada Atalanta demi penyerang asal Nigeria tersebut. Lookman sendiri dikabarkan bersikeras ingin pindah ke Milano, sementara Inter hingga kini belum menentukan alternatif utama jika negosiasi dengan Atalanta kembali menemui jalan buntu. Juve Stabia kembali bergerak di bursa transfer dan sekali lagi mendatangkan pemain dari Inter. Setelah beberapa hari lalu resmi merekrut bintang muda Inter Primavera, Giacomo De Pieri, kini klub asal Campania itu menuntaskan kesepakatan untuk Giacomo Stabile. Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, bek berusia 20 tahun itu bergabung usai menjalani pengalaman bersama Alcione di Serie C musim lalu dengan status pinjaman. Transfer ini menjadi langkah penting bagi Juve Stabia untuk memperkuat lini belakangnya menghadapi musim yang akan datang. Pelatih Luigi De Canio, dalam wawancara bersama TMW Radio, angkat bicara mengenai Napoli dan kemungkinan transfer Ademola Lookman. Menurutnya, untuk bisa kompetitif, Napoli memang harus meningkatkan kualitas skuad, dan hal itu kini mulai terlihat. Ia menilai bursa transfer kali ini lebih sesuai dengan keinginan Antonio Conte, karena menghadirkan tim yang lebih berkualitas. Namun, De Canio menegaskan, hal itu belum cukup menjadikan Napoli sebagai bintang di kancah Eropa. Tim asal Partenope tersebut dianggap lebih kompetitif di Italia, tetapi masih membutuhkan banyak hal lain untuk bisa bersaing di level tertinggi Eropa. Menyinggung nama Lookman, De Canio mengingatkan para tifosi Napoli dengan kisah lama saat klub membeli Savoldi dengan biaya fantastis, namun tak berujung pada gelar juara. Menurutnya, menjadi besar bukan hanya soal menggelontorkan uang, melainkan juga tumbuh secara menyeluruh dalam berbagai aspek.
Isu stadion kembali menjadi perhatian utama. Menteri Olahraga Italia, Andrea Abbodi, dalam wawancara bersama Sky Sport, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga modern di Italia. Kita membutuhkan stadion, terlepas dari ada atau tidaknya event besar. Negara yang berkembang selalu maju melalui peningkatan infrastruktur. Sementara kita masih terjebak dengan stadion dari abad yang lalu, ujar Abbodi. Terkait dekret olahraga, Abbodi menambahkan, Senin akan masuk ke Senat, dan saya percaya dalam 48 jam keputusan ini akan keluar. Setelah itu, fokus kita adalah pada pelaksanaannya. Kini, saatnya mewujudkan aksi nyata. Tidak jadi ke Inter untuk David Stuckler, dan kini sudah ada konfirmasi resminya. Penyerang asal Denmark tersebut dipastikan bergabung dengan Vicenza dari Cremonese dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sementara itu, AS Roma juga resmi memperkuat lini belakangnya dengan mendatangkan bek muda berbakat Daniel Gilardi dari Hellas Verona. Pemain kelahiran 2003 ini mencatat 24 penampilan di Serie A musim lalu dan menjadi pilar penting timnas Italia muda, termasuk sebagai finalis Piala Dunia U20 2023 serta tampil di Euro U21. Gilardi menandatangani kontrak hingga 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 87 bersama Giallorossi. Renzo Olivieri, dalam wawancara eksklusif bersama Il Messaggero, membahas sejumlah tema menarik seputar dunia kepelatihan di Italia. Ia menyoroti padatnya jadwal pertandingan yang menurutnya kini sudah berlebihan, menimbulkan kelelahan fisik sekaligus mental bagi para pemain. Olivieri juga menilai hubungan antara pelatih dan presiden klub saat ini cukup seimbang, meski terkadang ada intervensi terkait pemain muda yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Soal kembalinya Allegri, Sarri, dan Pioli, serta kehadiran wajah baru seperti Christian Chivu di Inter dan Cuesta di Parma, Olivieri menilai hal tersebut akan semakin memanaskan Serie A, menjadi ajang pembelajaran sekaligus persaingan sehat, termasuk dengan kedatangan pelatih asing. Mengenai duet Gasperini dan Ranieri di Roma, ia menegaskan peran keduanya jelas dan saling melengkapi dalam konsep manajerial. Tak ketinggalan, Olivieri memberi apresiasi pada para pelatih Italia yang melatih di luar Italia, seperti Ancelotti bersama putranya di Brasil, Maresca yang sukses bersama Chelsea, Farioli di Portugal, Pirlo di Uni Emirat Arab, hingga De Zerbi yang kini mengarsiteki Marseille. Baginya, kiprah para pelatih tersebut adalah bukti kemampuan Italia menularkan pengetahuan sekaligus memperkaya diri melalui pengalaman internasional. Pakar bursa transfer, Alfredo Pedula, memberikan update terbaru mengenai negosiasi antara Cagliari dan Inter untuk penyerang muda Sebastiano Esposito, yang sebelumnya juga diminati Fiorentina. Pedula menegaskan bahwa kini proses sudah memasuki fase krusial. Kontak langsung antara kedua klub dimulai sejak 27 Juli, dan saat ini kesepakatan harus segera ditutup untuk menghindari campur tangan klub lain. Fiorentina dan Parma sempat memantau situasi, namun tidak melanjutkan pendekatan serius. Operasi transfer ini diperkirakan bernilai 6 hingga 7 juta euro, dengan rencana Esposito memperpanjang kontraknya bersama Inter. Skema yang digunakan adalah pinjaman dengan hak tebus yang berpotensi menjadi kewajiban di bawah syarat tertentu. Cagliari kini semakin dekat ke garis akhir, tinggal selangkah lagi untuk meresmikan kedatangan Esposito.